nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
satu wujud kerinduan kami, pemuda dan pemudi GPD Maranatha. Tuhan, kami adalah pemuda-pemudi yang rindu akan Tuhan. Sepanjang minggu yang telah berjalan, kami telah melaksanakan segala aktivitas kami. Biarlah kami tetap terhubung sampai hari ini, ya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyenangkan pribadi-Mu. Biarlah Tuhan disenangkan di setiap pujian dan penyanyian kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar itu bertumbuh dan berbuah baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, jalan kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah kami pemuda dan pemudi semakin hari semakin eksis, semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur apabila ada hal-hal yang tidak kami kendaki, yang mencoba mengganggu kami, apakah itu roh jahat, apakah itu manusia. Tuhan, kami sepakat menolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan itu menaungi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, ya. Tuhan begitu baik menyertai kita sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Tidak memperlama, kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6. Yohanes pasal 3 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 3 ayat 6 kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, ya. Jadi tema pada malam hari ini, ya, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kita merayakan yang namanya Paskah, ya. Bukan hanya orang tua, tapi semua, mau orang tua, mau pemuda, mau anak-anak, ya, kita semua merayakan hari Paskah, ya. Kemarin kita merayakan ibadah Jumat Agung, ya. Kita memperingatinya. Begitu besar karya Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari pemuda-pemudi kita terus semangat, terus memahami bahwasannya Tuhan kita itu begitu baik, ya. Begitu besar kebaikannya, sehingga Dia rela untuk menyelamatkan kehidupan kita dari lumpur dosa, ya. Kalau di dalam kitab Yohanes 3 ayat 6 ini menceritakan satu kisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, ya. Nikodemus, ya. Nikodemus siapa sih? Nikodemus ini adalah seorang tokoh Yahudi, ya. Dia adalah pemimpin agama Yahudi, atau dia memiliki banyak gelar, ya. Dia disebut duta besar, dia disebut anggota dewan, ya. Jadi Nikodemus ini adalah orang yang berpengaruh di Yerusalem, ya. Nikodemus adalah orang yang berpengaruh di Yerusalem. Dari segi pemimpin agama Yahudi, dari sisi pemerintahan, Nikodemus adalah orang yang berpengaruh dan orang penting dan orang pintar. Karena disebut beliau adalah tokoh cendekiawan, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar.
bukan seperti murid-murid yang lain. Si Petrus bukan, ya, tukang ikan enggak, ya. Jadi jangan orang berpikir bahwa murid Yesus yang bodoh-bodoh saja Tuhan pakai untuk menjadi orang yang luar biasa. Tidak. Pengikut Yesus dari berbagai macam unsur, dari yang tidak ada apa-apa sampai yang ada apa-apa, sampai yang lengkap, yang pintar pun ada, yang terpelajar pun ada, ya. Jadi Tuhan tidak anti orang kaya, ya. Cuma Tuhan anti dengan orang yang bermegah akan kekayaannya, ya. Jadi kalau seseorang pemuda sukses dan berhasil mempunyai harta yang banyak, jangan sombong. Itu yang Tuhan benci. Tuhan tidak anti kekayaan kita, Tuhan anti yang namanya kesombongan. Ya, biarlah itu tidak jauh, tidak dekat dari kita, tapi jauh dari kita kesombongan itu. Ya. Kalau kita lihat Nikodemus adalah seorang yang pintar, tapi dia sering mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Dia kagum dengan pengajaran-pengajaran Yesus, dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Jadi bukan hanya mujizat, tapi pengajaran-pengajaran yang Yesus kasih kepada begitu banyak orang, dan dia mendengarkan pengajaran itu dan dia percaya. Tapi lantaran banyak orang, dia pengen berkomunikasi langsung dengan Yesus. Jadi pada malam hari itu dia pergi ke tempat Yesus dan berkomunikasi dengan Yesus. Ya, kalau kita baca di Yohanes 3 pasal 3 ini lengkap. Di situ mereka berdialog, Tuhan Yesus dan Nikodemus, ya. Dia menceritakan bagaimana keselamatan itu, ya. Bagaimana lahir baru itu, ya. Tuhan menjelaskan rinci kepada Nikodemus. Ya, di sini dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ini Yesus katakan. Jadi daging itu berbicara dunia. Ya. Daging itu berbicara tentang sesuatu yang di luar firman Tuhan. Itu daging. Jadi tubuh kita ini bagian dari daging. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini adalah daging dan jiwa kita. Ya, untuk memerintah daging kita ini butuh jiwa pikiran. Ya, jadi pikiran kita memerintah kepada tubuh, maka tubuh bergerak. Ya, jadi daging adalah daging. Dan daging pasti binasa. Dan di sini Tuhan katakan, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, roh itu dia berbeda dengan tubuh dan jiwa kita, berbeda dengan daging kita. Ya, seringkali jiwa kita berpikir bahwasanya ini adalah hal yang baik. Kalau saya mengambil hak orang lain tapi dengan tujuan yang baik, berarti itu hal yang baik. Itu kan pertimbangan pikiran kita, pertimbangan jiwa kita. Ya. Tapi apa yang dari roh itu berbeda. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan, ya, kita harus dilahirkan baru, dilahirkan dari roh, ya. Maksudnya dilahirkan dari baru, lahir baru itu bagaimana? Dilahirkan dari roh itu gimana? Kalau kita kan sekarang sudah hidup, ya, sudah usia belasan atau 20-an tahun, masa kita harus lahir lagi, masuk lagi ke dalam rahim mama kita atau ibu kita? Kan tidak mungkin lagi, ya. Masuk dilahirkan baru ini, kita harus dilahirkan oleh air dan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kalau kita
gereja GPDI kita ada yang namanya baptisan. Ya. Jadi yang sini siapa yang sudah baptis? Belum ada ya. Jadi maksud kalau kita membaptiskan diri kita akan keluar dan lahir baru. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Waktu kita dilahirkan baru, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang baru. Jadi waktu kita lahir baru, kita layak masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tidak lahir baru, Tuhan katakan dia tidak layak menjadi muridku. Ya. Jadi kita harus lahir baru. Lahir baru dengan cara apa yang kita kenal saat ini? Kita dibaptis. Waktu kita sudah masuk di dalam air dan kita keluar dari air, berarti kita meninggalkan dulu kita tukang tipu, dulu kita tukang tonjok orang, dulu kita tukang korupsi, dulu kita tukang gosip orang, dulu kita tukang fitnah orang, dulu kita suka marah-marah, dulu kita tinggalkan dan kita hidup sesuai buah-buah roh, ya, kasih, ya, sukacita, ya, damai sejahtera, ya, kelemah lembutan, ya, itu harus kita hidupkan. Dan waktu kita keluar dari air, firman inilah yang kita lakukan, ya. Oh kalau begitu aku masih suka tukang tipu, nantilah aku baptis dulu ya. Oke. Tapi waktu kita menipu orang, tiba-tiba kita ditabrak sama orang di jalan dan kita mati. Tempat kita bukan di sorga, tapi di sebelah sorga. Ya. Jadi waktu masih muda, masih punya kesempatan, masih kuat, cepat-cepat berpikir untuk lahir baru. Ya. Karena lahir baru tidak dipaksakan, kecuali ada yang lagi kerasukan, tiba-tiba didoakan, besok kerasukan setan lagi, tiba-tiba juga didoakan, besoknya lagi kerasukan lagi, ya. Kalau itu udah harus cepat, ya, cepat dibaptis, sehingga Roh Kudus yang akan menolong dan menjaga kehidupan pemuda dan pemudi. Ya, orang tua kita terbatas karena orang tua tidak bisa mengetahui kita 1x24 jam. Tapi Roh Kudus dia akan menuntun dan menghibur kita. Apabila ada serangan dari roh jahat, dia yang menjadi perisai dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, Tuhan sudah gantikan bukan hanya saya dan saudara, tapi dia mati sebagai saya dan mati sebagai saudara. Seharusnya kita mati. Upah dosa ialah maut dan kita harus mati karena dosa kita. Ya, tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bayar lunas, tidak kredit, ya. Dia bayar lunas dengan darahnya yang mahal untuk membebaskan kita dari yang namanya kematian, yang namanya mati selamanya. Ya. Waktu dia tebus kita, dia kasih kita kehidupan yang kekal. Jadi dia mati sebagai Dodai, dia mati sebagai dia mati sebagai Mikael, bukan mati hanya untuk kita, tapi menggantikan kita sebagai kita, dia mati. Supaya kita hidup bisa menikmati segala hal yang indah. Di bumi kita nikmati dan di sorga kita mempunyai tempat yang kekal dan abadi. Tidak ada tangis air mata di sorga. Ya. Jadi waktu di bumi kita harus menentukan kapan
bukan kata Bang Dodai atau kata Pak Pendeta atau kata orang tua, tapi harus dari kata hati kita. Kapan kita akan meninggalkan kehidupan lama kita, sehingga kita masuk lahir baru. Ya, penting untuk kita lahir baru supaya kita layak menerima segala penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita masih di dalam kedagingan, kita masih di dalam happy di dalam hidup jasmani kita, ayo cepat-cepat berpikir untuk meninggalkan. Ya, saya tidak bisa paksa Isma, saya tidak bisa paksa Delidia, ya. Saya tidak bisa paksa, saya tidak bisa paksa anak-anak Tuhan. Tapi itu datang dari hati kita, ya. Dan harus kita putuskan. Kalau kita tidak mau dibaptis, kita tidak mau dilahirkan baru, maka kita tidak layak mengikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang tua terbatas. Keputusan itu di dalam hidup kita, dan kita belajar, ya, mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita haruslah lakukan. Ya. Karena beberapa pemuda akan keluar, ya. Kalau sudah paham, lakukan itu, ya, sehingga hidup kita dikontrol oleh Tuhan, ya. Karena penting kita hidup di dimensinya Tuhan, sehingga karya Tuhan 2000 tahun yang lalu itu sampai detik ini kita nikmati. Ya, kalau di Mazmur 36 ayat 9 kita baca, Mazmur 36 ayat 9, sebab padamu ada sumber hayat, ya, pada Yesus. Di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi di dalam Tuhan itu sumber-sumber hayat, ya. Di dalam Tuhan itu ada terang. Ya. Mungkin orang melihat kita gelap, ya. Aduh, kok si Mikael itu, ya, sudah sekolah rajin, masuk sekolah jam 7, dia pergi jam 6, ya. Tapi kenapa waktu ke sekolah selalu dia tidak bisa mengerjakan soal matematika? Padahal rajin, ya, tapi tidak bisa mengerjakan soal matematika. Teman-temannya yang datang jam 7 pas, tapi dia bisa mengerjakan soal matematika. Datang temannya ini katakan, ngapain kamu Mikael datang cepat-cepat, tapi tak bisa kerjakan tugas, memahami matematika, tidak bisa. Oke, orang dunia bisa bilang kita tidak paham, tidak bisa, tapi yang mengetahui kita bisa atau tidak itu diri kita dan Tuhan. Orang luar boleh judge kita, orang luar boleh membuat kita semakin lemah, tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita datang cepat, lakukan yang baik, yang positif, tetap lakukan itu. Ya, mungkin saat ini Mikael belum tahu matematika, tapi Tuhan punya proses untuk Mikael bisa memahami matematika. Tuhan tidak akan ganti Mikael dengan Sidoni, tidak. Tuhan bukan Tuhan yang begitu. Sudahlah, Mikael bodoh tidak tahu matematika, sudah ganti aja Sidoni, mati saja si Mikael. Bukan begitu. Saya tidak ikut Tuhan yang seperti itu, ya. Tuhan kita tidak mengganti kesuksesan kita, ya. Tuhan kita Tuhan yang proses, sabar dengan proses Tuhan, ya. Terus kita baca di dalam Ibrani, ya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, ya. Jadi firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dikatakan manapun, ya. Jadi tidak ada yang setajam ini, ya. Tidak ada yang setajam firman Tuhan.
Terus dikatakan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi firman Tuhan mempunyai kekuatan, ya, untuk bisa memisahkan pertimbangan jiwa dan roh kita. Misalnya apa? Keinginan daging katakan, oh ya sudah, Mikael, nanti masih ada kok waktu untuk kamu bertobat, untuk kamu lahir baru. Udah tunda aja dulu. Mari kita korupsi dulu, ya kan? Tunda, oke, 1 tahun ditunda, ya. Tunda lagi, ya. Tiba saatnya kena penyakit, ya. Sudah tidak ada waktu lagi. Sehingga malaikat maut menjemput. Dan waktu malaikat maut menjemput, sudah tidak ada kesempatan. Ya. Jadi waktu kita harus pastikan, ya, walaupun kita masih muda, masih fresh, masih kuat, kita harus pastikan kita masih punya kesempatan untuk lahir baru, ya. Meninggalkan yang lama, meninggalkan kemalasan, ya. Kemalasan untuk baik, ya. Orang untuk baik rata-rata malas, tapi kalau untuk jahat, ayo kita bertengkar dengan dia, wah semangat, ya, gitu, ya. Tapi ayo, kan tadi dia marah kita, ya. Tadi dia bilang kamu jelek, ya udah aku datang ke dia, bro minta maaf ya. Jarang sekali seperti ini, ya. Malas lah, dia yang ejek saya, bilang saya jelek, masa saya yang minta maaf, enak aja, ya. Jadi waktu kita berusaha membuat baik itu susah, ya, rasanya malas, ya. Kita mempunyai pertimbangan, ya. Tapi waktu kita masuk di dimensi roh, ya, kita udah lahir baru, Tuhan katakan kekuatan firman Tuhan itu bisa memisahkan mana pertimbangan pikiran hati kita, ya. Bisa memisahkan jiwa dan roh, ya. Jadi kalau jiwa dan jasmani pikiran kita bilang, ngapain kita minta maaf? Toh dia yang ngejek saya kok, toh dia yang bilang saya jelek, masa saya yang minta maaf? Terus datang kata yang dari roh, roh bilang maafkan, ya. Itu tidak mudah, ya. Tapi kalau kita hidup baru, pasti kita ikut kata maafkan. Kita datang kepada yang bilang kita jelek, kita datang kepada yang memfitnah kita, kita bilang minta maaf ya. Itu pertimbangan yang daripada roh. Tapi kalau dari pikiran jasmani kita, ya itulah pertimbangan jiwa kita, ya. Jadi firman Tuhan punya kekuatan untuk memisahkan. Jadi waktu kita lahir baru, karya Tuhan memang luar biasa besarnya dalam hidup kita, ya. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan mati 2000 tahun yang lalu, kalau kita lahir baru sampai saat hari ini, kita siap, maka karya Tuhan itu bisa kita nikmati, ya. Tuhan sudah beri keselamatan cuma-cuma, ya. Sekarang kita mau ambil atau tidak? Ya. Kita mau kerjakan atau tidak? Ya. Tuhan sudah kasih setiap pribadi itu dapat jatah satu, ya. Kecuali tubuhnya satu, kan tak ada orang nama Mikael tubuhnya jadi dua, enggak, ya. Semua orang tubuhnya satu, ya. Setiap orang punya porsi satu-satu. Sekarang mau diambil atau tidak, ya? Tuhan sudah kasih. Kita harus ambil. Bagaimana kita ngambilnya? Kita harus hidup baru, lahir baru, meninggalkan pola yang lama. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar.
besar, kata Paulus. Ya, wah, masih muda kok, masih panjang, nanti dulu, ya. Iya, nanti dulu, ya. Nanti dulu sebelum terlambat, ya. Selagi ada waktu, kita berusaha, ya, belajar firman Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita hidup roh menurut roh, yaitu menurut firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghidupkan kita. Karena di dalam firman Tuhan ada yang namanya roh. Roh itu daya hidup. Ya. Tapi kebanyakan kita belajar ilmu jiwa, ya, pengetahuan, pendidikan, ya. Kita miskin dalam ilmu rohani, ya. Kita miskin, ya. Itu termasuk saya katakan begitu, itu termasuk saya, ya. Kadang kita lebih fokus, bagaimana handphone ini tipenya lebih maju, komputer ini, ya, kendaraan ini, ya. Bagaimana orang bisa menjawab soal matematika yang seharusnya 10 menit menjadi 1 menit, ya. Bagaimana orang belajar sains dan teknologi, bagaimana berpacu bisa bersaing. Orang hanya berfokus di situ, ya. Tapi firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam roh ada hidup. Jadi kalau kita menghidupkan rohani kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, roh kita, maka itu tidak akan bisa dimatikan dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan apapun fakta-fakta yang terjadi, ya. Dia tidak akan bisa. Misalnya, ya, Lydia, kamu tidak akan bisa lulus dari sekolah itu, karena sekolah itu susah, hanya untuk orang pintar, hanya untuk orang kaya. Kamu itu pengetahuan di bawah rata-rata, IPK kamu hanya segini. Kamu anak orang biasa, tidak punya keuangan seperti ini. Tidak mungkin kamu selesai dari situ. Itu kata fakta. Bisa saja memang fakta katakan gitu, ya. Mungkin itu datang dari guru kita, mungkin itu datang dari orang tua kita, mungkin itu datang dari keluarga kita. Tapi kata roh berbeda, ya. Yang bisa menggagalkan fakta atau menggantikan fakta untuk menjadi fakta yang baru, itu cuma karya roh, ya. Cuma roh yang bisa merubah, ya. Yang membenarkan itu cuma roh, tidak bisa, ya. Yang lain tidak bisa, cuma Roh Kudus, ya. Waktu orang bilang kita tidak bisa, kamu tidak bakal lulus dari sekolah itu karena kamu tidak mampu. Tapi Roh Kudus punya karya yang berbeda, ya. Kalau kita masuk di dalam dimensi, makanya kita harus memiliki Yesus secara pribadi, ya. Berjumpa dengan Tuhan, menjadi representatif Tuhan, ya. Jadi waktu kita miliki itu, kemana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan, orang lihat Tuhan dalam hidup kita, ya. Waktu orang bilang gagal, kok kenapa, ya? Dia di luar dugaan saya. Seharusnya dia tidak bisa, tapi dia bisa karena ada roh di dalam hidup kita, ya. Terus saya terakhir katakan 1 Korintus 1 ayat 9, 1 Korintus 1 ayat 9, 1 Korintus 1 ayat 9, saya bacakan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi karya salib Tuhan di Bukit Golgota, di Kalvari, itu merupakan suatu rancangan supaya kita bisa lahir baru, menikmati janji-janji keselamatan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa salah satunya? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan supaya kita bisa menikmati
persekutuan dengan Tuhan, kita bisa hidup di bumi ini, ya. Kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan di bumi ini. Ya, itu karya salib Tuhan. Ya. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bayar lunas sehingga kita bisa menikmati harta yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita tidak layak. Tapi karena Dia mencintai kita, Dia sayang kepada kita, Dia lakukan itu. Dia mati. Banyak yang katakan, oh Dia tidak mati, masa Tuhan mati, ya kan? Mungkin kita bisa dengar dari situ. Harusnya kita bertanya kepada orang itu, terus cara menyelamatkan kamu gimana? Ya, harusnya kita tanya gitu. Karena Yesus mati itu tercatat di dalam sejarah, ya. Jadi untuk membuktikan Tuhan mati itu bukan hanya di Alkitab, tapi di sejarah menulis Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan yang kita percaya, Dia mati dan bangkit. Sejarah membuktikan itu real. Buka di Wikipedia, buka di Google, ya. Baca sejarah. Jadi tidak perlu Alkitab tak perlu menjelaskan, cukup sejarah sudah jelas bahwa Dia adalah Tuhan kita, ya. Dia patut disembah, dan atas nama Tuhan Yesus setiap unsur-unsur bumi ini bertekuk lutut kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah itu kita miliki. Bagi pemuda, mari hidup baru, ya, meninggalkan hidup lama, ya, fokus kepada Tuhan, tetap berjumpa dengan Tuhan, tetap menjadi representatif Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan angkat satu lagu penyembahan, ya. Tuhan Kau sempurna, ya. Kita berdiri. Kita berdiri. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana
kehidupan kami. Itu merupakan bukti pada hari tahun 2022 ini kami bisa meringati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga mengaruniakan anaknya yang supaya barang siapa percaya beroleh tempat yang indah Raja Tuhan. Kami percaya dengan Yesus kami bisa dapat hidup abadi di kerajaan Tuhan. Cuma dengan nama Tuhan Yesus dalam untuk kami mendapat keselamatan ini. Karena Tuhan sudah begitu besar berikan kesempatan pada kami untuk menikmati berkat bertuhan. Abusan Tuhan, Tuhan sudah bayar kami lunas. Kami semakin sadar mencintai Tuhan, menghidupkan Tuhan di dalam bagian kami Tuhan. Biarlah kami terus jumpa, bersekutu, menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa kami yang kami generasi biar membawa perubahan yang luar biasa. Kami generasi raja-raja, pemimpin-pemimpin tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala karena Yesus tidak membandingi. Karena itu Tuhan kami sini terombang dengan jiwa bidang. Apa katakan kamu gagal, tapi ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang bisa membenarkan segala sesuatu fakta. Terima kasih Tuhan yang baik. Pakai kami, biar kami hidup baru. Kami mempersiapkan diri kami untuk lahir baru, menikmati Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Sebentar kami akan beri persembahan kami. Kecewaan di tempat tinggi, biarlah sembah kami digunakan untuk keperluan kegiatan peribadatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. kasih Tuhan, sebab malam hari ini Tuhan telah memberikan syukur bagi kami, pemuda dan pemudi, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan pujian penyembahan, yang melakukan firman Tuhan. Maka kami akan terus berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kepribadian kami, dan representatif Tuhan selalu timbul di dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat bahwasannya di dalam kehidupan kita penuh dengan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tidak serupa menjadi dunia, tapi kami serupa dengan gambar Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman kami dengarkan itu menjadi kekuatan, menjadi perenungan, menjadi semangat baru di dalam kehidupan kami, di
dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkami pribadi lepas pribadi, Tuhan kami, pergumulan kami, Tuhanlah yang mengetahuinya ya Tuhan, dan Tuhan juga yang akan menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Segala hal yang tidak baik kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami melangkah dengan hari yang penuh dengan harapan. Apabila kami datang dengan keadaan yang lemah, apabila kami datang dalam keadaan yang kekurangan, apabila kami datang dengan keadaan tekanan, kami percaya karya Roh Kudus itu akan melengkapi setiap kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Jika Engkau menghantar kami datang dengan keadaan yang baik, kami pulang dengan segala selamat. Bertemu keluarga kami, bertemu orang tua kami, bertemu kakak beradik ini, semua karena kehendak yang daripada-Mu, sehingga kami bisa menikmati itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami mengembalikan segala kemuliaan, segala kejayaan, segala hormat dan keagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.